Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman udah mau gabung. Jadi kita coba untuk ngobrol sebetulnya ketika situasi COVID nih apa yang harus dilakukan gitu. Karena kan kita melihat bahwa hmm, ya hampir di banyak sektor lah, di banyak sektor itu terjadi penurunan bahkan PHK massal gitu ya, bahkan PHK massal. Makanya kita lihat nih kira-kira apa yang harus kita lakukan nih biar kita bisa survive gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Karena ya kadarullah saya nanganin krisis 2016 juga beberapa perusahaan nanganin gitu ya. 98 beberapa dengar malah terlibat secara langsung juga. Jadi mungkin kita saling sharing aja. Pasti teman-teman juga ngalamin krisis di tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Itu yang mau saya share gitu. Nah, kita berangkat dari basisnya aja dulu kali ya. Basisnya dulu tentang sakjane apa sih apa ya? Saya nyebutnya sih sebagai revenue safety net lah. Saya nyebutnya kayak gitulah. Jadi bagaimana menyelamatkan brand saat wabah corona ini konsep dasarnya lah. Saya sering nyebut sebagai 30 on 3 gitu supaya brand kita tetap survive melewati musibah corona itu yang muncul gitu. Prinsipnya apa sih? Sebetulnya ada 3 prinsip. Yang prinsip pertama sih sebetulnya basis postur kita sebagai CEO nih. Karena kan teman-teman pasti semuanya CEO kan, owner lah minimal gitu ya. Ini yang harus dipahami nih kadang-kadang konsep apa ya, basis postur sebagai CEO itu bagaimana kita sebagai revenue engine. Banyak yang apa ya, CEO itu tidak berada di lingkaran kebaikan, istilahnya ngono lah. CEO itu kebanyakan sekarang posisinya adalah di lingkaran keuntungan tuh. Jadi bagaimana cuan, bagaimana mereka dapat untung secara terus-menerus gitu. Padahal sebetulnya justru pada saat krisis ini, prinsip di revenue safety net itu adalah bagaimana basic postur kita itu berada pada lingkaran kebaikan. Jadi bagaimana kita berbuat baik lah intinya gitu. Cuman ini memang agak susah gitu karena saya ketemu beberapa CEO isinya tuh ya ketika suruh potong gaji misalnya itu bilang waduh gila gue miskin lagi dong itu basis tuh sehingga jadi menurut saya kita berpikir dulu gini deh, kita berpikir bahwa eh, anggap aja kita harus potong gaji 50% atau bahkan sebagai owner kadang-kadang udah kita kasih kekayaan kita 20%, itu prinsip yang satu tuh yang harus dimunculin. Artinya gini, kan Bian AWD juga pernah miskin lah. Bian AWD pernah melarat gitu ya. Bahkan pertama kali lulus mungkin gajinya cuma sangang atau sewu lah. Aku dulu gajinya sangang atau sewu gitu. Toh ya baik-baik aja, toh juga hidup gitu loh. Nah itu yang harus dilakukan nih. Jadi kita harus punya basis bahwa ya kan sebetulnya kebutuhan pokok kita nggak kemana-mana gitu, nggak banyak. Gitu. Ini yang pertama yang harus dijalankan nih sehingga sebagai CEO itu kita harus paham bahwa kita harus berada di lingkaran kebaikan dulu nih. Niatnya memang menyelamatkan perusahaan, bukan menyelamatkan diri sendiri. Saya kemarin apa tadi siang ya? Tadi siang tuh conference juga dengan salah satu manajemen perusahaan apa tuh fashion terkenal lah gitu ya, fashion Muslim gitu nggak usah saya sebutin tapi saya bilang tuh di awal adalah bahwa ini brand ini harus menyamain frekuensi dulu nih. CEO-nya harus nyamain frekuensi dulu sama situasi wabah COVID. Karena kalau enggak, mau bikin program apapun nggak akan jalan. Jadi itu yang harus dilakukan tuh. Saya kasih contoh nih, yang postur CEO tuh yang sudah ada itu dia yang dilakukan oleh CEO-nya Kopi Kenangan. CEO Kopi Kenangan itu dia memilih untuk, dia bilang, saya hanya gajian Rp1 ya, tapi sisa gaji saya itu nanti akan dibagikan ke frontliner secara merata. Itu salah satu contoh tuh. Itu karyawannya jadi ngerasa gitu ya, itu satu. Yang kedua, ini juga mungkin rada spiritualitas juga, kita sebagai CEO atau sebagai owner, itu sama ibu kayak apa?
ya case sama bapak oke lah, tapi sama ibu gitu ya, karena beberapa case yang saya tanganin itu banyak beberapa CEO yang sukses gitu, dalam tanda petik hampir nggak melakukan apa-apa gara-gara ketika krisis mereka pulang ke kampungnya nemuin ibunya gitu, udah meluk ibunya, cium tangan ibunya, ada yang sampai nyuci kaki ibunya dalam artian harfiah gitu, terus sampai kemudian air air itunya diminum gitu, air air cucian kakinya itu diminum, ada yang sampai seperti itu. Tapi sebetulnya tadi dalam rangka apa ya, menjalankan lingkaran kebaikan itu yang pertama, basis postur sebagai CEO. Baru kedua dari sana kita kumpulin manajemen nih, bagaimana manajemen mendukung apa yang kita lakukan. Kalau saya sih beberapa klien kemudian begitu CEO udah masuk, CEO udah setuju, kita masuk dalam satu ruang rada gede gitu, itu CEO-nya bilang, saya akan A, B, C, D, E. Terus dia akan bikin garis gitu atau bikin kotak, dia masuk ke kotak itu, kata CEO-nya, ini adalah kotak krisis, saya akan digaji Rp1, kemudian nanti saya akan menghibahkan kekayaan saya sekian, yang mau ikut silahkan masuk ke kotak ini. Yang nggak mau ikut ya nanti kita akan kasih pesangon lah. Atau ya udah pokoknya resign dari direksi. Itu perlu karena kalau nggak ada kayak gitu biasanya nggak jalan tuh. Baru yang ketiga konsepnya adalah give and take. Bukan take and give. Ini yang agak berat nih karena kan selama ini kita biasanya take and give tuh. Kita nerima apa baru kita ngasih apa gitu. Makanya ini tolong dipahamin dulu bahwa lingkaran kebaikan itu kita ngasih dulu baru kemudian memberi. Ini beberapa case ya, beberapa case secara prinsipal manajemen. Nah, kalau ini udah jalan baru kita bisa ngobrol ke berikutnya. Tapi kalau ini nggak ada agak susah gitu ya. Saya kasih contoh yang paling sederhana deh. Yang dilakukan sama Kentucky, KFC yang dilakukan sama McD. Itu sama sekali nggak ada nyamain frekuensi terhadap COVID. Ya dia jualan biasa aja gitu. Buka gitu loh. Ya sekarang udah mulai mengurangi. Akhirnya orang nggak ngerasa dapet apa ya, frekuensinya nggak sama nih gitu loh. Beda sama yang bahkan perusahaan yang sekarang kosmetik gitu ya. Kosmetik itu kan orang udah jarang make nih, work from home. Tapi ya malah laris gitu loh. Itu yang dilakukan sama Wardah. Terus ada lagi satu rumah kecantikan, saya lupa namanya gitu. Dia juga melakukan hal yang sama gitu, dia bikin sumbangan banyak banget. Itu nggak usah ngapa-ngapain, dia sekarang udah dapat pesanan untuk setahun ke depan. Artinya pesan paket A, paket B itu udah banyak. Nah, konsep ini nanti yang kita diskusikan gitu karena itu emotional engagement-nya dapat dari situ, karyawan tuh harus dapat dari situ gitu. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua kemudian tadi prinsip manajemen ya. Yang kedua adalah prinsip dari main principle lah. Apa sih sebetulnya yang akan kita lakukan gitu berkaitan dengan revenue safety net gitu. Yang pasti sih yang harus dipahami udah kita nggak bisa ngambil untung lagi deh sekarang, jangan berpikir ngambil untung dulu. Saya nyebutnya sebagai social safety net. Yang kita pikirin pertama adalah gimana brand kita bisa membantu masyarakat yang sedang terkena imbas COVID itu dulu tuh. Ini bukan tanpa dasar ya, ini basisnya itu adalah nyamain frekuensi tadi. Kenapa harus ada social safety net? Itu karena kalau enggak frekuensinya nggak sama. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya saya habis ngobrol sama teman-teman Pertamina, teman-teman SPBU gitu ya. SPBU kan sekarang punya jaringan. Saya bilang ke mereka, itu mau brand sekuat apapun yang ada di SPBU nggak akan pernah laku. Nggak akan pernah laku. Coba lihat deh. Ada Kentucky di Shell, ada warung Padang yang enak juga tuh di SPBU Pertamina, nggak berlaku paling lama setahun. Habis itu ya kadang-kadang yang masih sewa setahun tahu-tahu ya nggak buka lah. Terus kemudian retailnya Pertamina yang namanya Bright tuh, itu kan hampir di setiap pom bensin ada tuh. Coba kurang strategis apa gitu ya, tapi ya nggak kemana-mana gitu. Karena tadi frekuensinya belum disamain. Kalau di pom bensin itu orang ngerasa apa ya? Orang ngerasa ini apa anxiety, cemas gitu loh. Cemas kalau meledak seperti apa, kalau mobilnya kebakar seperti apa gitu. Jadi
kalau bisa masuk isi bensin, begitu isi bensin keluar. Nah sama, social safety net juga sama nih, kita harus nyamain frekuensi dulu, kira-kira dalam wabah COVID seperti ini, ya harus ngapain ya, frekuensinya harus bantu dulu. Harus bantu dulu gimana caranya biar apa ya, orang-orang yang terdampak oleh COVID ini terselamatkan gitu. Ini pertama nih, social safety net. Jadi bagaimana memberikan solusi dan itu kita udah dikasih contoh banyak ya. Dikasih contoh sama Wardah yang orang lain belum nyumbang, tahu-tahu dia udah share 40 miliar. Terus kemudian dikasih tahu oleh CEO-nya Kopi Kenangan. Dia langsung bilang ke seluruh stafnya dan bilang di sosial media bahwa saya hanya digaji Rp1. Terus kemudian banyak beberapa CEO yang bilang kayak gitu. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian kita nyamain frekuensi dulu nih. Kalau frekuensinya udah sama, baru lagi-lagi basisnya jangan takut untuk rugi nih, kita bisa nolong dulu deh basisnya. Salah satu fashion yang nanti saya bantu itu dia akan mendonasikan satu pabriknya untuk memproduksi masker. Karena pabriknya kan pabrik fashion gitu ya, dia punya 2 atau 3 pabrik lah. Nah itu satu nanti akan dikerahkan ke sana, tapi saya sih nggak nyaranin untuk masker, karena masker banyak ya, tapi yang lain lah yang bisa dilakukan. Atau Sritek yang di Solo, itu dia juga bikin masker dengan harga pabrik lah gitu ya, Rp6.000 kalau nggak salah. Sampai dia antri panjang, itu kan salah satu contoh untuk menyamakan frekuensi. Nah, kita harus nyari ini, brand kita ada di mana nih, itu satu. Jadi kita menyelamatkan, yang paling penting bagaimana menyelamatkan karyawan dulu. Tadi gaji karyawan udah kita harus pastikan ada gitu, kita sampai seberapa jauh mau berjuang untuk mempertahankan karyawan, tapi tadi produksi kita juga di-share aja gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kita sebut cost of good lah, menjaga biaya operasional. Menjaga biaya operasional itu paling gampang adalah kita menjual produk kita dengan harga HPP, karena kan selama ini kita jual dengan margin tuh. Sekarang kita jual dengan harga HPP. Tapi kalau bisa, harga jual dengan harga HPP itu sekaligus solusi untuk indirect impact lah. Misalnya kayak tadi yang dilakukan oleh Sritek itu dia bikin satu pabriknya diambil untuk memproduksi masker gitu, tapi maskernya dia jual dengan harga HPP. Jadi bisa menghidupi pabrik itu tapi nggak untung. Cuman efeknya juga dapat cost of good. Nah, kita bisa nggak ngejual ini nih, bedanya sama social safety net. Kalau social safety net itu benar-benar yang terdampak langsung sehingga kita langsung bisa nyumbang lah. Ini kita sih sekarang sudah terkena provokasi kampanye digital teman-teman online gitu ya. Teman-teman digital online itu pada bikin kampanye yang cantik banget gitu, sehingga sekarang kita merasa bahwa korban pertama dari COVID ini adalah Gojek, Gokar gitu kan. Wah, mereka kebanjiran itu tuh, kebanjiran sumbangan tuh. Padahal kan, wah semuanya terdampak gitu loh. Tapi kan nggak ada yang kampanye. Brand lain nggak ada yang kampanye. Bluebird kena dampaknya sih, dia kena dampaknya. Tapi ini salah satu contoh tuh bagaimana kemudian kita ikut-ikutan ya. Yaitu mah pinternya Gojek, pinternya Grab aja tuh, dia bikin campaign gitu. Silent campaign yang menurut saya sih bagus banget, sehingga kita ngerasa bahwa orang nomor satu yang harus kita sumbang adalah Gojek sama Grab gitu. Itu ya itu hebatnya mereka lah. Itu yang kedua tuh, cost of good. Jadi kita ngejaga. Atau kalau kita punya barang yang belum dijual, daripada menuin gudang, ada cost buat gudang gitu kan, nggak laku, ya udah kita jual aja dengan harga produk. Lagi-lagi kalau bisa ngejualnya adalah sebagai sebagai solusi untuk indirect impact gitu. Kayak tadi pagi Frutio misalnya, Frutio untuk pisang oke banget gitu kan. Ya udah dia bilang, bagilah harganya harga biasanya berapa, udah ambil aja gitu. 1 jam langsung ludes ya Pak ya. 1 jam langsung ludes, tapi kan kelihatan di situ frekuensinya dapat gitu loh, frekuensinya dapat. Nah baru yang ketiga, kita bikin profit generator, kita baru nyari biaya untuk profit lah gitu.
ini sudah banyak dilakukan oleh hotel. Saya kebetulan ngobrol langsung sama PHRI Jakarta gitu ya, tentang istilahnya cash in advance. Cash in advance itu bagaimana kita ngejual produk kita di tahun depan gitu, tapi dengan harga diskon ngejualnya sekarang. Ada beberapa hotel yang sudah melakukan itu, walaupun hasilnya nggak banyak karena tadi dia cuman marketing gimmick gitu, ngasih diskon untuk tahun depan, tapi frekuensi terhadap COVID nggak disamain tuh. Kalau nggak salah yang terakhir apa tuh, yang di Jakarta, itu dia jual semalam itu 500.000. Itu jauh lebih murah tuh. JW Marriott, JW Marriott itu dia jual semalam semalam itu 500.000. Harga sekarang kan 2,5 juta gitu ya. Maksudnya harga itu dia jual buat ke depan. Nah itu dia sebetulnya akan ngambil cash in advance gitu. Jadi yang sekarang tuh bisa produksi dari situ lah. Itu basisnya tuh. Jadi ada 3 hal ini. Menariknya 3 hal ini harus dilakukan secara bersamaan. Nggak bisa satu-satu. Hotel di Bali itu juga ada tuh, dijual sebulan 8 juta nginep, padahal sehari biasanya tadinya 2,5 juta gitu. Tapi karena nggak ada solusi terhadap COVID, orang juga mikir gitu. Coba kalau misalnya dia ngelatih bellboy-nya untuk penanganan COVID, untuk isolasi mandiri judulnya misalnya, itu kan akan lebih enak. Tapi ya udahlah. Intinya sih tiga-tiganya ini harus dijalanin secara sinergi gitu ya. Ini sih prinsipal anatomi. Kita kayak orang finance lah gitu ya. Kita harus tune up di frekuensi COVID, tapi juga fokus ke cash flow. Cash flow tuh ya nomor 1 lah, cash is the king gitu sekarang ya. Kalau bisa ngejaga banget gitu, itu yang kita munculin. Nah sekarang persoalannya pertama, banyak pertanyaan adalah terus gimana dong aku share? Maksudnya biar link sama apa ya? Link sama target market lah gitu, link sama publik lah, biar frekuensinya sama. Ini juga jadi pertanyaan besar, karena beberapa brand itu kan mereka punya tim digital yang bagus gitu ya, sehingga mereka bisa melakukan itu dengan bagus. Kalau teman-teman mau nyari contoh yang survive, 2 brand yang survive, mungkin nggak begitu kelihatan gitu, maksudnya brandnya kecil gitu ya, bukan brand-brand yang gede, itu bisa ngecek Lemonilo. Lemonilo itu mie sehat gitu, itu bisa dicek tuh, performanya luar biasa. Satu lagi itu Kata Oma itu apa ya, snack gabus itu loh, snack gabus. Nah itu juga performanya luar biasa. Jadi bagaimana mereka mengkapitalisasi COVID ini dengan menurut saya dengan luar biasa. Nanti monggo dicek sendiri gitu ya. Tapi rumusnya itu sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 ini yang mau saya bahas. Ketika kita mencoba menyamakan frekuensi, pertama kita harus pastikan what COVID-19 story gitu ya, cerita tentang COVID-19 yang cocok dengan brand kita apa nih, dengan brand kompetensi kita nih, itu yang harus dibangun tuh. Apapun produknya bisa muncul. Ketika tadi diskusi dengan grup manajemen perusahaan fashion tadi, saya bilang bahwa ya udah gimana caranya gitu, fashion ini bisa membuat orang nyaman, istilahnya feel good dress code lah gitu. Jadi ngerasa nyaman pakai baju fashionnya di rumah misalnya. Itu salah satu contoh. Jadi story-nya harus dibangun tuh. Story-nya harus dibangun. Nah yang kedua baru bagaimana seharusnya kita melakukan ini untuk COVID-19 nih. Cerita apa yang mau kita bangun? Saya kasih contoh salah gitu ya. Contoh salah tapi yang dilakukan oleh GT. Ada yang tahu GT nggak? Underwear. Itu hari ini dia ngeluarin masker, tetapi bahannya tuh bahan celana dalam, bahan underwear. Harganya 10.000 atau berapa gitu. Itu sih determine what COVID-19 story should be masuk tuh. Tapi saya nggak yakin frekuensinya udah nyampe. Dia belum bangun frekuensi yang sama dulu tuh, dia nyamainnya cuman pakai masker gitu, tapi
feel-nya belum dapet tuh, sehingga mungkin nanti kasusnya kayak hotel yang jual murah tuh, nggak kemana-mana gitu. Terus kemudian tadi kita provide charity-nya apa, clarity, harus jelas yang kita berikan gitu, benar-benar harus di-declare ke publik. Nah, dari sana mau nggak mau, kita harus ada revenue measurement. Kita harus ukur revenue yang kita dapat tuh apa. Non sewu, revenue ini bukan berarti harus uang ya. Revenue itu bisa profitability, bagaimana keuntungan sosial yang dilakukan oleh kita gitu. Nah, baru nanti kita ngebangun build trust sama stakeholder-nya. Itu basisnya tuh ada di situ tuh, sehingga kita bisa dapat macam-macam lah. Karena sekarang sih hampir semua mau nggak mau harus relate ke COVID-19. Oh iya, satu lagi sih sebetulnya gini, saya nggak pernah nyaranin beberapa brand untuk nganggep bahwa ini krisis. Saya nggak pernah nyaranin itu. Saya bilang bahwa udah anggap aja COVID ini situasi yang apa ya, yang memang udah stabil gitu. Karena Amerika itu kemungkinan sampai 2022 itu masih akan ada COVID gitu ya. Apalagi hari ini di negara bagian Virginia kalau nggak salah, itu ada demo gede-gedean, mereka menolak lockdown. Jadi mereka keluar bareng gitu, bikin klakson mobil segala macam menolak lockdown lah. Itu bakal lebih gede lagi tuh. Adalah beberapa isu. Nah ini jadi menurut saya sih pertama persepsi kita adalah udah anggap aja COVID ini akan 2 atau 3 tahun gitu. Jadi nggak usah berpikir 3 bulan lagi, 6 bulan lagi gitu. Itu nyesek tuh, akan repot lah. Itu sih secara umum sih sebetulnya yang berkaitan dengan COVID gitu ya. Jadi, nah tinggal bagaimana nih kita strateginya nih, continue social bisnisnya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu, mungkin lebih banyak, mendingan kita diskusi aja dari situ ya, biar lebih dapet solusinya kayak apa sih. Gitu Mas Iwan, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Gile. Luar biasa yang telah disampaikan oleh beliau. Siap. Oke. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab ya. Yang dipandu oleh Mas Arizal. Mas Arizal. Mas. Untuk awal kita buka sekitar 3 pertanyaan. Bentar. Langsung aja, Bu. Atau ditulis di message boleh. Bu Rosita, Mas. Bu Rosita, monggo Bu Rosita. Matur sembah nuwun kesempatannya. Beruntung bisa bergabung sama berguru sama Mas Silih. Mas, saya tuh ada rencana menyumbangkan ke rumah sakit, ke tenaga kesehatan, produknya kami di berupa tablet-tablet. Jadi gini Mas, produk kami itu sebenarnya teh seduh. Teh seduh berasal dari buah-buahan, daun-daun, dan rimpang-rimpang alami. Sejak 2019 kemarin, sebelum COVID sebenarnya. Cuman di 2020 kan langsung boom itu kedorong sama COVID, jadi produknya jadi empon-empon itu boom banget. Nah, niat kami itu kita menambah diferensiasi produk dengan menjadikan produk kami itu bubuk, Mas. Jadi berupa bubuk, kemudian dicetak menjadi tablet-tablet. Nah, itu kami pertama akan sumbangkan ke tenaga kesehatan. Cuman saya tuh masih nyari cara
ngomongnya bagaimana, ngoten lho Mas. Jadi untuk Oke. mengembangkan ini pripun carane ben alus apik terus kena di hati gitu loh Mas. Ya. Begitu nggih Bu Rosita nggih. Nuwun. Nggih, matur nuwun. Oh, Mas Silih untuk menjawab pertanyaan Bu Rosita. Ini ada rencana nyumbang ke rumah sakit berupa bubuk yang tadi teh macam-macam ini jadi tablet. Ya. Bingung cari cara ngomongnya ke RSI gimana, monggo. Langsung tak jawab atau nunggu saya Leo? Langsung jawab aja Pak satu. Langsung ya. Oke. Mbak itu pas banget tuh. Itu pas banget. Sakjane gini, sebetulnya itu yang bisa dilakukan adalah aku nggak ngerti ya berapa jauh produk teh ini sudah bermain di digital nih di sosial media. Itu yang pertama tuh, karena kan ada beberapa pemain gitu ya pada saat COVID kemarin itu yang main di sosial media secara masif tuh dengan tepat ada CTR. Oh ya. CTR ada, saya lupa beberapa brand gitu yang kemudian mereka seolah-olah gitu orang cerita bahwa produknya gara-gara itu yang tadinya ketularan udah sembuh lah gitu. Terus kemudian ada yang menggunakan pakai jurnal asing gitu dia nyebut. Kemudian ada kandungan vitamin A, terus habis itu dodolan vitamin A gitu. Itu satu tuh Mbak. Seberapa jauh Mbak Rosita sudah menciptakan perbincangan di sosial media. Kalau saran saya sebelum sampai ke mana ke rumah sakit yang dituju, bikin campaign kecil testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan produknya. Itu kemudian orang-orang yang yakin bahwa dengan teh itu kemudian kesehatannya akan bertambah. Itu orkestrasinya itu modelnya kayak kan berhak sama Grab. Bukan perusahaannya gede, tapi kan yang ngomong kita mengaktifkan testimoninya gitu. Atau ada artis yang bikin mesen 10 gitu, terus semuanya buat Gojeknya gitu. Pelan-pelan gitu, mereka ikut, udah belum masuk. Nah itu dilakukan itu. Yang kedua, baru ketika itu sudah terjadi, demand-nya udah ada, baru bisa mana nih? Rumah sakit itu apa ya? Didesain ngasihnya gimana, nanti mereka responnya seperti apa gitu. Tapi jangan mendesain kekuatan produk itu. Yang didesain adalah bagaimana teman-teman di rumah sakit menerima itu dengan rasa dan senang lah itu yang namanya tadi yang saya bilang sebagai determine harus gitu ya, bagaimana seharusnya bukan produknya yang kita promosiin, efek orang-orang yang menerima produknya. Coba itu. Nah, baru yang ketiga, Mbak, kita gabung dengan iya, Mbak. Oke. Terima kasih, Bang. Oke. Tolong sih Mas, yang ketiga tadi nggak kedengeran kayaknya di mute. Sebentar yang ketiga itu. Mas, tolong di mute sih kabeh. Dan mute dulu ya. Mute dulu Mas Iwan. Mute. Oke, udah. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan kolaborasi community lah istilahnya ngono. Jadi ini Mbak Rosita, gimana caranya kita gabung ke beberapa komunitas-komunitas yang sekarang menciptakan bantuan gitu.
cari aja komunitas yang bagus gitu. Bisa komunitas kemanusiaan, ada Dompet Duafa, ada ACT gitu. Kalau Buddha Seci sih mereka udah terlalu kaya lah, nggak bisa diajak gabung ya. Tapi atau komunitas-komunitas kecil aja, Kagama bikin grup gitu, KGM bikin grup. Nah, coba aja masuk di situ. Jadi 3 itu tadi. Satu bikin demand di mana di sosial media. Kemudian kedua membuat istilahku dramaturgi gitu. Dramaturgi ketika ngasih ke rumah sakit, efek orang yang diberi itu kayak apa. Ketiga, kolaborasi sama komunitas. Oh no, Mbak Rosita. Oh, matur nuwun, Mas. Sami-sami. Oke, pertanyaan selanjutnya lewat chat aja ya. Yang pertama tak lihat, langsung nanti di-unmute sama Mas Iwan. Monggo. Pertanyaan lewat chat. Monggo pertanyaan selanjutnya lewat chat aja ditulis. Nggak harus langsung tulis pertanyaannya langsung saya siapa, langsung nanti daripada kelamaan. Ya. Ada, nggak ada? Oh, itu Mas Doni mau tanya itu. Mas Doni Asmar sama Bulina, wes. 2 itu aja langsung. 2 itu. Mas Doni dulu, Mas Doni Asmar, baru Bulina. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum Mas Silih. Waalaikumsalam Mas Doni. Nggih, derek pirsa niki Mas Silih. Ya. Tadi menarik sekali sampaikan Mas Silih tentang bagaimana kita menyatukan frekuensi dengan kondisi menghadapi COVID-19 ini. Nah, kalau kami kan di farmasi nih Mas Silih. Kebetulan produk kita produk obat tradisional. Oke. Wah, itu malah laris, Mas. Nah, salah satu itu Mas Silih. Nah, tapi ini ada tantangannya Mas Silih. Ini kalau kita kolaborasikan seperti saran Mas Silih tadi, bagaimana kita menyatukan frekuensi, kemudian bangun dengan community. Ini kita udah lakukan dengan salah satu produk kita Propolis, Mas Silih. MJS Natur Propolis itu kita sinergikan dengan kondisi COVID bahwa orang perlu produk untuk membantu imunitas. Kemudian membantu mengatasi bakteri, virus, jamur kan ngeling banget, Mas Silih. Nah, tetapi untuk membangun community, sinergi dengan community itu, kami di sini baru terhubung dengan ACT nih, Mas Silih. Oke. Nah, mohon sarannya dari Mas Silih, bagaimana kita membangun sinergi dengan community seperti ACT ini, karena kemarin yang kami set up hanyalah kita mengambil porsi donasi dari omset penjualan propolis ini melalui ACT. Apakah perlu kita bangun lebih dalam sehingga betul-betul jadi sinergi dengan manajemennya ACT atau dengan menyalurkan seperti itu sudah cukup? Matur nuwun Mas Silih. Yes. Oke, thank you Mas Doni. Wah, iki yang tidak terdampak. Farmasi itu tidak terdampak tidak terdampak COVID lah gitu ya. Artinya terdampaknya terdampak positif gitu. Mas Doni, saranku sih kalau sama ACT harus intent, Mas. Karena ACT itu kan dia punya jaringan warteg. ACT itu dia kalau nggak salah memberikan 1.000 warteg gratis, 1.000 warteg gratis gitu. Nah ini bisa dijadiin salah satu titik-titik distribusi itu di 1.000 wartegnya itu, kemudian dijual dengan tadi Mas, penjualannya adalah Mas Doni harus bikin semacam leaflet atau apapun di 1.000 warteg nih, bahwa katakanlah 20% dari penjualan itu akan didonasikan ke COVID-19 lewat ACT gitu. Itu harus dibangun tuh. Jadi menurut saya sih jangan nanggung Mas. Mendingan bener-bener kolaborasi gitu sama ACT. Pakai jaringan mereka. Jaringan warteg tuh ada 1.000 warteg. Terus mereka punya jaringan warung wakaf kalau nggak salah. Warung wakaf itu juga jaringannya lumayan gede. Nah itu juga bisa dipakai Mas. Tapi memang kita harus effort
untuk nyiapin semacam roller banner yang bisa dibaca tuh. Roller banner yang dibaca. Kalau itu terlalu mahal, ya pakai aja sosial medianya gitu. Jadi sosial medianya selalu dibilang bahwa bisa ke toko ACT terdekat, bisa ke 1000 warteg yang ada gitu. Jadi nanti Mas Doni ikut-ikutan mempromosikan tuh 1000 wartegnya tuh ada di mana aja gitu. Kan orang tertarik tuh. Nah udah begitu dia masuk ke sana kan nanti ada bikin aja stiker misalnya, stiker kaca yang ukurannya 30 kali 30 gitu, tempelin di warteg-warteg itu aja kan luar biasa. Gitu Mas Doni. Jadi menurut saya sih mendingan sinergi yang lebih dalam lah kalau sama ACT. Mereka bagus kok. Kan mereka punya kelompok bisnis juga ya. Nah, yang kedua adalah sinergi dengan produk-produk ACT yang lain, Mas. Bukan produk. Sinergi dengan donatur-donatur ACT yang lain. Karena ACT itu kalau nggak salah ada 29 pengusaha deh yang melakukan hal yang sama kayak Mas Doni gitu, tapi mereka frekuensi ada yang gede, ada yang kecil gitu. Jadi arahnya ke sana, Mas. Jadi mendingan sinergi sekalian secara terintegrasi. Matur nuwun, Mas Doni. Matur nuwun sangat, Mas Ili. Ya, dan terima kasih Mas Doni sudah bertanya. Ini Mas Iwan. Nggih, Bu Lina, monggo. Langsung singkat pada jelas saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Ile, Mas Riza, Mas Iwan. Nggih, monggo Bu. Langsung aja Bu Lina. Jadi gini Mas Ile, ini kan juga masih seperti punyanya Mbak Rosita, punyanya Mas Ariza, juga produk saya kan olahan bawang lanang. Itu terima kasih kepada Mas Ile yang sudah sering sering repeat order untuk kardionya. Nah itu saya sudah beberapa kali saya tempuh, misalnya saya kerjasama memberi bantuan ke PMI Temanggung ya, saya untuk Satgas PMI sudah, terus kemudian ke rumah sakit, kemudian saya juga mengirimkan sampel juga ke BNPB, jadi lewat Pak Agus Wibowo itu saya juga mengirimkan produk, memang dia lewat itu, saya belum dapat kabar gitu dari Pak Agusnya. Pak Agus Soekarno itu ada beberapa. Nah, terus kemudian dari produk saya itu juga ada beberapa testimoni tentang COVID yang dengan mengkonsumsi produk saya itu dia sudah, terutama untuk yang customer yang sudah langganan ya, jadi mereka sudah percaya bahwa produk saya itu mampu untuk mencegah untuk COVID itu. Nah itu banyak. Nah saya tuh yang mau saya tanyakan bagaimana caranya biar lebih booming. Jadi memang untuk alhamdulillah untuk ini omsetnya dengan adanya COVID itu justru sudah meningkat alhamdulillah. Tapi saya juga tidak bukan berarti saya senang ya dengan adanya COVID, cuma memang ada kenaikan gitu. Jadi biar lebih boom lagi itu bagaimana gitu loh. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Lina, nggih monggo Pak Sile. Langsung tak jawab ya. Ini di chatting kan juga ada sih pertanyaan lain, tapi Mbak Lina gini, ketika membangun frekuensi harus nyari yang frekuensinya sama, Mbak. Kalau kita mau nolong orang gitu, artinya niat kita tuh frekuensinya harus yang sama. Mohon maaf BNPB aku nggak sarankan. Karena frekuensinya agak beda. Kalau nggak percaya datang ke BNPB, itu situasinya bukan situasi krisis. Situasinya itu situasi pesta pora gitu ya. Jadi tolong cari lembaga yang memang frekuensinya bantu COVID gitu ya. Tadi kan ada beberapa lembaga, banyak kok. Sekarang teman-teman banyak kok yang punya program sendiri-sendiri gitu. Jadi satu itu, jadi tolong cari lembaga yang frekuensinya memang sama, mau menolong gitu, bukan karena ngabisin duit pemerintah. Jadi monggo dicari. Mugur-muguran dong BNPB, ngono suwe aku. Nggak ada. Nah, satu itu, jadi tolong dicari yang frekuensinya yang sama. Kemudian yang kedua, Mbak Lina, saya nggak menyarankan untuk ngirim produk biar mereka convince. Mereka sekarang pada posisi yang banyak banget pasti produk yang mereka terima gitu. Mendingan seperti tadi Mbak Rosita itu bikin
bikin storytelling di sosial media gitu. Storytelling di sosial media, kalau sekarang jualan di Tokped misalnya, atau jualan di Lazada gitu, mendingan sama mereka aja tuh join, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ngebangun storytelling-nya gitu. Karena setahu saya, untuk kalau misalnya dari Grab atau GoFood gitu, atau Tokopedia, mereka lagi ngasih gratis itu promosi selama COVID gitu ya. Ada yang harganya turun 50% lah dari sehari-hari gitu. Jadi banyak yang kayak gitu tuh. Di Twitter juga banyak tuh. Di Twitter banyak orang-orang yang followernya banyak, kemudian mereka bilang, oke, gratis deh, gue retweet gitu ya. Tapi nggak hanya sebatas retweet, tapi kalau bisa bikin sebuah percakapan muncul di sana. Itu Mbak Lina. Jadi saran saya sih, storytelling di sosial media itu penting, apalagi produk Mbak Lina kan udah banyak yang itu tuh, udah banyak yang menggunakan tuh. Tinggal bagaimana mengemas itu menjadi cerita. Sopo ya suhu kita yang storytelling ya? Kan ada tuh. Sosial media banyak. Ada yang pinter, ada Mbak Endang tuh pinter, Endang Danuri. Ada Mbak Nunung, banyak ya yang storytellingnya pinter-pinter juga. Nah itu Mbak, itu dibuat untuk storytelling. Mana Mbak Lina? Terima kasih. Matur nuwun Bu Lina. Mas Iwan itu langsung Pak Kepsek aja Mas Iwan. Dia ada pertanyaan untuk semua anggota KGM yang Windows 7. Namanya Windows 7. Windows 7. Oh iya, Windows 7 tuh everyone ya? Saya mau wakil. Ya, Windows 7 itu Pak Kepsek itu. Kok beda tampangnya, Mas? Masa toh? Ya, pansan nom banget. Nah, itu. Wes. Monggo Pak Kepsek, langsung aja. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Gini, Pak Silih, ini saya kebetulan menerima banyak keluhan dari anggota-anggota dan kami mencoba untuk membantu menyelesaikan. Dan semua masalah branding dan produknya. Jadi dari urutan cash flow, dari urutan HPP, dari urutan cash in advance. Give and take ya. Nah, satu sekarang yang sangat parah dari semua anggota KGM, divisi agro. Divisi agro ini satu ikan dijual HPP juga sudah tidak terserap, dijual rugi juga nggak diambil. Ayam, telur, jamur. Sementara mereka tidak bisa menghentikan produksinya. Yes. Kalau berproduksi terus, operasional juga terus meningkat. Jamur terus, dia berkembang terus, tapi tidak bisa membuang. Dibuang untuk dengan harga HPP pun sudah tidak bisa. Nah, tolong masukannya yang khusus yang ini, karena saya harus action segera. Oke. Pada kawan-kawan ini. Ya. Saya sudah mencoba membantu. Kalau cuma membantu teman-teman tak suruh beli kecil-kecil, itu pun produksinya nggak bisa berhenti. Betul. Kira-kira gitu. Nanti yang lain sama lah. Divisi itulah yang produksi tak berhenti. Madu segala. Mas, oke saya komentar nih Mas. Suaramu kayak Jokowi. Oh iya. Bener ya. Di rumahnya kayak Pak Jokowi ya. Serapa lah, gue the next presiden lah Mas, setelah Jokowi. Monggo Mas. Oke. Nah, ini masalah yang banyak nih. Artinya stoknya overstock gitu ya, oversupply lah. Oversupply kalau diberhentiin juga karena harus jalan terus, harus ngasih makan gitu. Mas tolong balik ke itu dulu Mas, ke konsep ownernya dulu Mas. Konsep ownernya adalah bagaimana mengatasi mindsetnya sih Mas. Mindset yang harus dibangun nih. Mindset untuk menyelamatkan bisnis dan karyawannya gitu ya.
aku nggak ngerti secara detail, tapi beberapa brand yang aku diskusi itu ada satu yang menarik masalah distribusi. Ini terjadi di Garuda Food sama keramik Kia, perusahaan keramik Kia gitu ya. Itu mereka waktu itu nggak distribusinya agak susah gitu karena kan memang sekarang restoran tutup gitu ya, restoran tutup dan lain sebagainya. Itu yang terjadi adalah kemudian si ownernya itu ngumpulin seluruh karyawannya. Ini juga dilakukan oleh satu perusahaan saus di Semarang. Sausnya saus kuwi lho, saus ubi. Jadi campuran ubi, tomat, ngerti toh saus mie ayam lho. Oh, saus Bagong dan kawan-kawan. Niki Sari. Itu. Nah, itu yang dilakukan itu sama, hampir semuanya sama. Mereka duduk bareng sama karyawannya. Kalau yang saus ubi itu, mereka kumpulin bareng karyawannya, mereka bilang gini, rugi itu, ini krisis bukan karena kita, tapi krisis itu karena orang lain, karena di luar kehendak kita, tapi jangan sampai, ini yang ubi ya, jangan sampai bakul-bakul mie ayam itu nggak jualan gara-gara saus kita mahal. Nah, contohnya itu. Jadi gimana nih gitu? Sehingga para karyawannya itu rembukan untuk menyelamatkan bisnis mie ayam waktu itu gitu. Menyelamatkan bisnis mie ayam. Tapi agar jualan sausnya terdeliver. Yang terjadi kemudian adalah keluarganya karyawan itu, Mas. Keluarganya karyawan itu nyebar, ngedeketin tukang-tukang mie ayam. Mas, tak supply sausnya ya, bayarnya nanti gampang. Ini salah satu contoh ya. Aku nggak ngerti yang terjadi sama, kan lele juga ada tuh, terus kemudian sayuran juga banyak, ikan juga banyak, mau neng grup yo. Grup kan juga banyak tuh yang jualan ikan, aduh ini neng Jakarta enak banget gitu. Nah, tolong menyamakan persepsi dulu dengan karyawannya dulu nih. Awake dhewe krisis tapi bukan krisis ya, gimana caranya gitu. Tapi tolong di situ diomongin juga keputusan owner untuk menyelamatkan karyawan gimana dulu nih. Itu misalnya kita bilang oke, kita akan 3 bulan bertahan ya. Tapi selama 3 bulan ini kita jual produknya wes dengan harga HPP wes gitu. Itu yang membuat biasanya dari sana muncul ide-ide yang menarik. Kalau yang keluar dari keramik Kia itu sama dengan saus tadi, itu keluarganya karyawan itu keliling nyari orang-orang yang bangun rumah. Terus dia tawarin keramiknya itu. Nah, Garuda Food itu kemudian ini semuanya by natural ya, by nature lah. Ide-ide itu muncul, kemudian kalau Garuda Food itu justru anak-anak karyawannya Garuda Food itu sebelum pulang sekolah mereka tanpa disuruh mampir neng Indomaret, mampir ke Alfamaret gitu untuk benerin produknya. Kalau yang saus ubi itu tadi bahkan banyak tukang-tukang mie ayam yang kemudian datang ke sana untuk ya wes ini tak jualin, tak ambil itunya gitu. Tapi model Semarang ya. Mungkin ngono Pak Kepsek. Jadi tolong itu yang harus dibangun. Aku malah nyaranin neng Twitterku juga ada tuh sama Iim Faima. Itu CEO itu suruh nelpon ibunya, njaluk ngapura sama ibunya ngono. Jadi hal-hal yang kalau kata orang-orang spiritual lah. Orang-orang spiritual, tapi itu biasanya manjur tuh Mas. Manjur. Non sewu kalau masih ada yang berpikiran piye carane aku untung, biasanya sih nggak survive lama tuh. Ngono Kang. Sip. Suan. Sami-sami. Ada lagi Pak Kepsek pertanyaannya. Pak Kepsek. Ya, cuman ini saya terenyuh banget dari curhatan rekan-rekan semua anggota ini. Saya pengen membantu mereka, tapi gimana ya? Ini akan jangka panjang itu loh Pak. Iya. Mas gawe anu ya Mas, movement bareng mau nggak? Ini iya, pernah. Iya. Ini contoh ya. Aku pernah tes ini ke teman-teman
Kompas Gramedia, Mas. Ya. Kompas Gramedia karena jualannya susah gitu ya. Terus tapi ini berapa ya? 6 bulan yang lalu lah. Kita bikin kampanye tuh kasih jalan, Mas. Campaign kasih jalan gitu. Jadi ini kan salesnya angel dodolan. Mereka susah jualan lah. Media kan sekarang susah tuh. Jadi hari itu kita minta para sales itu ngasih jalan itu ini Mas, ini Jakarta ya, karena ini Jakarta ya. Jadi kalau mereka mau keluar dari rumah, ada orang mau nyebrang gitu, ya udah kasih jalan, mobilnya berhenti. Mobil lain nyalip, ya udah kita kasih kesempatan untuk nyalip gitu, tapi niatnya ngasih jalan gitu. Itu menarik Mas. Jadi cuman hari itu mereka harus nyatet apa dampak yang mereka dapat. Yeah. Apa dampak itu menarik tuh. Kemudian ada yang sore mereka saling brainstorming. Wah gila, gue yang selama ini nggak pernah dikasih jalan sama mobil lain, wah sekarang gampang lu dikasih jalan sama mobil lain gitu. Nah terus kemudian ini bentuknya kayak class session gitu ya. Terus kemudian ada yang wah gila yang si ini gue nggak closing gitu gara-gara gue ngasih jalan bis kota atau gue closing nih. Mungkin digawe program ngono Mas. Gawe program ya bikin program ini dulu ya, misalnya program cium tangan ibu gitu. Ya nek Covid ya cium tangan secara digital mungkin lah. Nah itu tapi efeknya langsung dirasakan Mas. Jadi pelan-pelan gitu. Nah mudah-mudahan sih dari sana akan dapet sih. Ini awalnya lah. Nanti baru bertahap sampai program yang berikutnya gitu. Ngono Mas? Oke. Terima kasih Mas Ile. Lanjutkan Mas moderator. Ya, yang lain Matur nuwun. Saya iki mah ketumpuk chat iki akeh iki. Yamaha tak waca opo mau? Sales Yamaha opo no? Sing ini yang Andrianto Teguh W itu. Coba Mas Iwan. Coba di Teguh W. Ya, anaknya sales Yamaha era salah ya? Iya, betul Pak ini. Monggo Mas Andrianto. Mas Andrianto Teguh, boleh segera ada pertanyaan? Terima kasih. Halo. Jadi anak saya ini marketing Yamaha. Dan seperti ini berisiko ketemu dengan konsumen juga. Iya. Akhirnya saya minta dia untuk working from home. Tapi ya konsekuensinya dari perusahaan juga dianggap hampir tugas kan, karena jualannya juga kurang begitu laku dengan dia tidak ketemu langsung dengan konsumen. Yes. Dan kebetulan dia kan seneng edit video gitu kan. Punya keinginan untuk membantu. Kebanyakan konsumennya dulu ini adalah para pengusaha kecil gitu yang sekarang ini terdampak benar dengan adanya COVID. Ingin membantu mereka dengan mengiklankan, mempromosikan produk-produknya itu melalui dia akan mulai dengan membantu pembuatan video-video dari produknya. Yes. Apakah itu kira-kira juga satu frekuensi ya dengan bagaimana? Yes. Itu udah Mas, itu udah satu frekuensi tuh Mas. Nah hanya memang decision-nya apakah harus keluar dari Yamaha, terus buka usaha sendiri gitu kan, untuk video, atau digabungin, di-compile nih Mas. Aku ngebayanginnya, ya karena biar aku kan sales ya, marketing lah di Toyota gitu ya, berapa kali ngalamin krisis yang kayak gini juga. Itu sebetulnya akan menarik Mas, sebelum, 2 kaki dulu deh, sebelum bantuin beberapa UKM untuk bikinin video, mendingan dia melakukan hal yang sama untuk konsumennya. Kan ketakutan anak jenengan itu kan karena COVID gitu ya, salaman dan lain sebagainya gitu ya. Menurutku ketakutan itu justru harus direalisasikan dalam bentuk layanan terhadap konsumen nih. Gampangnya nih, kemudian dia ngirimin existing customer gitu,
untuk gimana biar naik motor nggak kena COVID misalnya. Harus pakai sarung tangan, harus pakai apa gitu. Kalau perlu dia ngirimin masker dan sarung tangan lah gitu. Sarung tangan mungkin larang ya, murah masker lah. Atau kalau perlu kemudian ketika dia ngirimin sukses, yang nerima yang nerima motornya bagus gitu, dia bikinin video sederhana aja, dia kirimin gitu loh. Ini loh, gue baru beli motor, tapi prosesinya adalah prosesi yang bersahabat dengan COVID gitu loh. Jadi motornya disemprotin semua gitu kan, disemprotin sama disinfektan. Pas nerima juga nggak sampai salaman, itu dibikin video kecil. Itu malah mungkin akan jadi sales Yamaha pertama yang mempromosikan COVID-nya Yamaha tuh. Ini satu, tapi di sisi lain monggo kalau mau pindah untuk ke yang lain, karena saya dengar soalnya jualan motor tuh justru bagus sekarang. Justru yang masih bagus tuh jualan motor, tapi nggak ngerti ya daerah dia. Dan itu informasi dari Honda sih. Honda bilang gila jualan gue malah oke nih gitu ya. Nggak tahu kalau yang terjadi sama Yamaha seperti apa, tapi intinya menurut saya Mas nggak usah pindah dulu, main di 2 kaki aja dulu. Main di 2 kaki, masuk ke sana, nanti baru sambil jalan gitu bikinin video yang ada. Karena sekarang masih belum ada tuh sales Yamaha anti COVID tuh belum ada tuh. Kalau ada kan kita bikinin videonya, bikin Instagramnya, gabung sama komunitas Gojek misalnya yang beli, itu akan menarik sih. Mana Mas Andrianto? Ya, terima kasih Pak Silih, sangat menginspirasi. Kan anaknya ada di sini kok Pak. Oh, no. Ya wes. Itu terusin sangat. Mau ada pertanyaan lagi nggak Mas Iwan? Ini kayaknya masih ada 1 orang yang mau bertanya ini. Pak Cak Samsi itu. Coba. Cak Samsi. Tuh 1 itu aja nek wis. Ya wis, udah 8:30 juga ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Silih, Pak Iwan, dan salam Pak Ipung. Tangga saya di PP Legi, mana? Di Sidoarjo. Ya, saya ini kan punya saya kan penyuluh kehutanan Jawa Timur, dan saya ini yang saya dampingin ini adalah salah satu produk madu murni dengan brand Madu Onggu. Jadi di sini kita kan bersama komunitas, saya punya komunitas Inspirator Lebah Madu Indonesia. Kita kemarin mengadakan amal sosial dengan membagikan donasi gratis madu kepada tenaga medis. Dan ini kita lakukan di 20 region di Indonesia, dan 2.000 botol lebih lah mungkinnya. Kalau Jawa Timur itu 1.000 lebih, dan sudah kita salurkan masih di Sarjito sama RSUD Sidoarjo. Kendalanya memang di pengiriman ataupun pendistribusian. Hal ini juga berdampak pada kami kekurangan stok botol seperti itu ya, yang pertama. Jadi botol ini kita kirim sangat sulit sekali di perjalanan. Kayaknya ada beberapa daerah pemeriksaannya ketat atau gimana, itu yang pertama. Yang kedua, kita coba sebagai di Inspirator Lebah Madu Indonesia ini kita berkomitmen untuk tidak menaikkan harga, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan madu murah untuk donasi itu. Dan kalau secara Madu Onggu sendiri itu kita memang kebalikan dari rekan-rekan ya, artinya pembelian ini cukup banyak dan meningkat tajam, bahkan 2 kali lipatnya. Tapi permasalahannya ketika kita menjual madu murni, ya ini kan sangat tergantung pada alam. Dan kondisinya di alam ini kan sekarang pada musim paceklik atau musim penghujan, belum ada nektar yang ini. Stok di kami aja beberapa dari anggota ILMI sendiri sudah mengabarkan bahwasanya selain donasi, selain tambah banter jualannya, akhirnya mereka malah nggak bisa jualan karena nggak ada stok. Ini permasalahannya. Karena kita kan bukan dari gula atau dari sirupan, yang jelas kita mengandalkan alam. Nah ini bagaimana caranya untuk mengatasi, bahkan kita kan sudah
dengan adanya COVID ini alhamdulillah di Madu Onggu sendiri kita menambah 3 karyawan, kemudian kita menambah sekitar 30 lebih dropshipper karena memang tujuannya untuk ini menjadikan solusi bagi mereka yang di rumah untuk bisa tanpa modal dapat uang seperti itu. Tapi ternyata penjualan meningkat, supply-nya yang kosong. Ini mungkin tinggal 4 kintal lagi nih. Saya udah pasrah ini. Jadi stok yang di saya ini udah terakhir itu. Jadi mantap. Ini. Jadi artinya gimana caranya nih? Apakah kita fokus Ramadan, udah kita lockdown aja karyawan 6 itu semua kita harus menerima keadaan lah seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, thank you Mas. Wah, ya ini sih happy problem lah ya. Happy problem itu artinya permintaannya banyak, cuman memang supply-nya dikit karena madu hutan ya. Mas, menurutku sih satu hal yang harus dipahami sekarang, mungkin saatnya untuk mengedukasi para peminum madu gitu ya. Artinya takaran dan lain sebagainya itu dijadiin satu sama kemasan, Mas. Aku nggak ngerti, Madu Onggu udah mulai mempertimbangkan kemasan plastik belum? Kemasan plastik yang anti COVID itu loh, Mas. Jadi tinggal dipotek gitu, terus madunya itu udah kayak kapsul gitu loh. Nah itu yang sekarang, kemarin juga kebetulan ada orang supplier madu gitu, dia diminta sehari itu berapa ton gitu. Nah itu nyari botol nggak bisa gitu, sehingga mulai sulit memang. Sulit banget. Nah coba masuk ke kemasan plastik, Mas. Kemasan plastik. Saya sudah ke kemasan plastik. Ini di belakang saya ini di Pare Kediri saya borong semua ini udah habis mereka. Gitu. Mas, kemasan plastik kayak kapsul itu loh. Nah itu sulit nyarinya kan, memang ya itu tadi. Kalau kita biasanya pesan ke Jakarta, sekarang Jakarta sulit katanya untuk ngirim gitu. Makanya ini. Oke. Karena kemarin sih beberapa kemasan plastik kayak apa ya? Di sini ada nggak ya? Kayak tablet gitu loh, Mas, yang tinggal di setitik atasnya gitu ya. Kaplet, nah istilahnya kaplet lah. Istilahnya kaplet sehingga bisa sekali minum, itu mungkin akan membuat harganya bisa naik sedikit gitu, tapi lebih awet lebih lama. Satu itu, kedua sama mulai ini Mas, membatasi gitu. Membatasi ini menarik nih, karena kalau semakin dibatasi orang malah justru awareness-nya semakin tinggi ketika ada produk yang dibatasin. Jadi nggak tahu nih jaringan distribusinya pakai mana gitu, tapi tolong di jaringan distribusi itu bikin stiker atau leaflet kecil gitu, maksimal pembelian hanya 2. Maksimal pembelian hanya 1 misalnya kayak gitu. Itu yang dilakukan sekarang oleh Bon Cabe. Ini kan sajane rodok rano hubungannya gitu ya. Cabe itu banyak gitu, tapi Bon Cabe kemudian tahu-tahu melarang penggunaan, tahu-tahu melarang beli. Ya akibatnya orang jadi penasaran, apa toh? Ya udah, orang kemudian gimana mensiasatinya beli Bon Cabe menjadi banyak gitu. Itu salah satu contoh sih, Mas. Tapi memang masalah yang paling susah karena madu hutan ya. Madu hutan tuh menjadi PR sih. Mana Mas Samsi? Iya, terima kasih banyak, Pak Sili. Sami-sami. Oke. Nah, betul tuh kapsul lemak. Tambahan itu udah ada. Nanti moderator hilang. Mas Arizal. Mas Rizal hilang. Oleh kita kayak mangan gitu ya. Iya. Moderator ya. Masih ada yang bertanya lagi? Siapa ini yang mau tanya? Nggak ada ya. Oke, kalau tertarik tapi kalau dibikinin program aja tuh. Sampun ya. Oh, sampun, oke. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Silih dan semua rekan-rekan KGM. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan kelas online, kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya, secara online. Ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga bisnis dan usaha kita
lancar ke depannya, tidak terpengaruh COVID ini, atau bisa mengatasi lah, bisa mencari solusi dengan keadaan sekarang ini. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian, atau mungkin dari Mas Ipung ada yang mau ditambahkan? Iya, buat rekan-rekan yang mungkin grupnya tidak sama, saya yang memantau seluruh grup, 75 grup, memantau kondisi yang sebenarnya, dan saya akan membayangkan bahwa mereka akan mengalami kesulitan seperti Mas Ileh bilang 2 tahun. Jadi nggak hanya bulan ini, 2 tahun. Saya membayangkan ini gimana ya, saya dengan tim akan membuat sebuah gerakan, entah gimana ini nanti anunya, tapi seperti inputnya Mas Ileh tadi, bagaimana kita bergerak bersama. Jadi kalau yang produsen, yang fabrikasi, mungkin mereka masih aman karena barangnya berupa fabrikasi. Tapi kalau yang barang-barang yang tidak tahan lama ini yang perlu kita pikirkan lebih cepat ini kan. Bukan hanya masalah tadi saya pikir HPP, oke HPP, tapi orang ingin masuk income. Ini contoh satu testimoni nih. Ada kawan kita anggota yang bisnisnya apa kemarin, bisnisnya pabrik lah, tutup sekarang. Dia banting setir dari pabrik jualan ayam sekarang. Pada saat dia banting setir ayam, ayamnya jatuh. Dibantu pun pasarnya dia sudah terbatas lah. Kan gitu. Jadi bisa dibayangin kawan-kawan seperti Pak Teguh tadi, anaknya yang jadi Toyota pengen banting setir. Pada saat kondisi sekarang, untuk membanting setir ini sudah bukan waktu yang tepat gitu loh, maksud saya. Yang existing aja kita bantu, itu pun sulit. Dan sekarang ada satu anggota yang gokar, sewaan mobil dia. Sekarang benar-benar mati ini persewaan, sudah. Gimana sekarang? Coba teman-teman kasih input saya apa coba sekarang? Saya sendiri, saya kan mungkin teman-teman melihatnya kan dari satu grup ini, sini gojekan. Lah saya melihat seluruhan grup ini, japrian dan keluhan dari mereka kan berharap dari KGM uluran input lah, kalau nggak tangan ya. Macam itu. Gimana? Kadang saya gimana ya? Berat mikir sendiri gitu loh. Bayang Mas. Pantesan gue tambahan no Mas. Di sini ada mungkin masih lihat di itu namanya Luhur Anugrah itu, ya, pakai kaos biru putih. Beliau di Sidoarjo. Beliau sebetulnya volunteer memberi kontribusi gratis kepada KGM dengan membuat marketplace itu e-commerce KGM. Ya, ini e-commerce-nya untuk KGM sebetulnya. Nah, ini apakah ini akan membantu untuk teman-teman? Nanti tim IT akan kami rapatkan. Bakule ya Mas. Ya, ini kan bakul ini Mas. Kan kolamnya hanya terbatas di sini sekarang jadinya kan. Itu rekan-rekan kira-kira. Mungkin kalian tidak tahu bagaimana keluhan dari saudara-saudara kita. Ya.
Yes. Mereka menanggung keluarga loh ya, tidak sendirian loh. Iya. Dan KGM adalah keluarga, keluarganya. Suami, istri, anak adalah KGM. Ya. Ya. Saya nggak sanggup membantu sendirian. Kalau ada teman japri terus minta bantuan, kita bantu sekali. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ya. Iyalah. Oke. Oke, itu rekan-rekan. Monggo, katanya Mas Luhur mau ngomong. Ya, itu Mas Luhur Anugrah mau bicara itu. Coba Mas Iwan. Monggo Mas Luhur. Sudah saya unmute. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua teman-teman. Saya tadi terenyuh juga dengarkan omongannya Mas Ipong yang masalah teman-teman yang jualan ikan mau dijual HPP aja kesulitan. Bahkan sampai di bawah HPP pun kesulitan. Kalau saya punya ide ya, jadi kalau misalnya dari teman-teman KGM ini, istilahnya sekarang kita harus punya toleransi. Kita sedikit aja kita mendonasi dulu ke KGM, kemudian nanti dari uang donasi itu kita karyakan masyarakat sekitar di lingkungan orang-orang yang jualan ikan. Saya bicara ikan dulu ya. Di ikan itu kita olah, si pengusaha ikan itu suruh ngolah ikannya, kemudian hasil dari olahan itu didistribusikan dengan nilai yang istilahnya kayak orang mau sodako aja. Wis, sakarepe bayar. Yes. Nah, harapan dari situ adalah uang bisa berputar sehingga si pihak dari pengusaha ikan, udang ataupun segala macam tadi, dia masih bisa bergerak meskipun masih kurang duitnya, tapi timbangannya tidak ada duit masuk sama sekali. Sehingga produksi dia itu bisa berjalan terus. Nah, masalah nanti itu diolah, di manage seperti apa. Nah, itu juga harus ada kontrol. Kenapa harus ada kontrol? Bukannya kita tidak percaya, tetapi supaya itu juga bisa berjalan berkelanjutan. Pelan-pelan sih saya yakin, Mas Rio tadi bilang bahwa istilahnya kita menyamakan frekuensi. Kalau saya bilang itu adalah kita berpikir, kita memberi aja lah, nggak usah mikir kita nerima. Ayo kita berusaha, kita memberi. Nanti dalam perjalanan pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Apapun itu, kita jangan berharap, nek sekarang saya memberikan promosi dengan harga 1.000, saya mengharap oke, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi saya mengharapkan 2.000. Jangan mikir itunya. Sudah mau ngasih 1.000, kasih 1.000 udah. Nanti perjalanan berikutnya saya yakin, karena saya juga ngalami hal seperti itu. Saya sudah ngalami. Jadi dengan begitu perjalanan nanti pelan-pelan akan ada peningkatan. Nah, di sini yang kalau misalnya teman-teman dari KGM yang misalnya berminat, nah itu yang kita kelola dulu. Kayak kemarin Mas Ipong ngomong masalah topi. Harga 120.000, donasi berapa? Mau bayar piro? Tapi harga PP-nya istilahnya 120.000, mau mendonasi berapa? Nah, dari situ bisa. Tapi ada juga, misalnya jangan harus beli topi. Tapi KGM menerima donasi yang diarahkan kepada salah satu rekening tertentu, dan rekening itu, kalau saya boleh usul, rekening itu jangan sampai misalnya saya mau mendonasi ya, kemudian saya harus mengkonfirmasi. Karena kalau saya mengkonfirmasi, saya mendonasi misalnya 50.000, kemudian saya mengonfirmasi ke rekeningnya Mas Ile, saya konfirmasi, Mas, saya donasi 50.000. Kok sawangannya arep donasi aja kok ada memberikan informasi gitu loh. Nah, rekening itu ya sudah, masukkan aja di situ lah. Duit itu di rekening itu yang kita manfaatkan untuk membantu teman-teman. Saya yakin dengan teman-teman KGM di sini berapa itu jumlahnya. Nek dikalikan ele-elean lah kita ngomong donasi 10.000 ataupun 50.000. Tapi continue. Kita minta teman-teman untuk tetap continue. Masih 5.000 tapi nek ping dalam 1 bulan itu insya Allah bisa. Kita punya teman di KGM 10 orang yang bermasalah dengan masalah sekarang COVID yang nurun tingkat pendapatannya. Kita bantu 1 orang, 2 orang dulu. Harapannya nanti dari 1 orang, 2 orang itu bisa berkembang. Setelah orang melihat, nanti perjalanan dari kegiatan ini, itu yang kita masukkan pada sosmed. Bahwa KGM begini. Saya yakin akan ada perkembangan.
Kalau usulan saya begitu, untuk membantu teman-teman yang tadi permasalahan dari Mas Ipung. Itu kalau usulan saya begitu. Tapi itu Mas, tapi itu malah aku mungkin kita ada semacam ya benar, ya wes lah pokoknya nge-KIC-in loh, bukan give and take ya, give and give ini ya. Karena nanti secara natural memang alam gitu ya. Ya nek aku nyebutnya alam saja nih Gusti Allah kan, tapi kan nggak semuanya percaya Gusti Allah. No sih. Semua ngerti ono sih agnostik neng kene kan. Jadi aku nyebutnya alam dulu. Karena pasti alam tuh akan mengembalikan lingkaran kebaikan yang udah kita bikin kan. Tapi ini Mas Luhur, menurutku itu dengan model sistematis ini loh Mas. Kayak tadi saya bikin kampanye kasih jalan gitu loh. Pagi-pagi ngasih jalan orang, terus habis itu dicatat gitu, secara personal gitu. Itu orang-orang yang nggak percaya dengan sistem ini gitu, dia akan mulai, oh iya ya kroso ya, ada efek-efek kecilnya gitu. Ya, ada yang bilang mengkapitalisasi rasa syukur lah gitu. Itu sih mungkin nek arep ya lebih sistematis ya. Lebih sistematis kan bisa juga kayak gitu. Tapi aku setuju Mas Lul. Usulannya apa itu? Mana?